Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah pengantar ilmu ekonomi makro yang beranggotakan saya sendiri Malik Fajarudin dengan NIM 2014-360, kemudian Nani Suryani dengan NIM 2014-347, yang terakhir Tami Rahmat Sadikin dengan NIM 1814-359. Kami di sini akan memberikan beberapa materi yang telah kami rangkai. Baik, langsung saja untuk ke pemateri. Baik, materi tentang bab 7 yaitu tentang keseimbangan ADAS. Analisis Keynesian sederhana ke analisis ADAS. Sebelum menerangkan mengenai analisis ADAS, ada baiknya apabila terlebih dahulu diperhatikan faktor-faktor yang mendorong kepada perkembangan analisis tersebut. Melalui uraian ini, dapatlah dipahami alasan yang mendorong kepada perlunya memasukkan analisis ADAS dalam teori makroekonomi. Uraian mengenai faktor-faktor yang mendorong kepada perkembangan analisis ADAS akan dibedakan kepada dua aspek, yaitu pandangan pokok teori Keynes yang menjadi landasan kepada perkembangan teori makroekonomi dan kelemahan teori makroekonomi yang dilandaskan kepada teori Keynes. Dari uraian mengenai kedua hal tersebut, dapatlah ditunjukkan sumbangan analisis ADAS dalam memahami penentuan kegiatan dalam suatu perekonomian dan masalah-masalah yang dihadapinya. Selanjutnya yaitu perbedaan teori klasik dan teori Keynes. Yang pertama, ada pandangan klasik dan yang kedua ada pandangan Keynes. Yang pertama yaitu pandangan klasik. Buku Keynes tersebut mengkritik pandangan ahli-ahli ekonomi klasik yang berkeyakinan bahwa perekonomian selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Menurut ahli-ahli ekonomi klasik, seperti dicontohkan oleh hukum Say atau pandangan Jean-Baptiste Say, seorang ahli ekonomi Prancis, supply creates its own demand. Dalam bahasa Indonesia, ungkapan ini dapat dinyatakan sebagai penawaran dengan sendirinya menciptakan permintaan. Maksudnya, dalam ekonomi terdapat cukup banyak permintaan dan oleh sebab itu, setiap jenis barang yang diproduksikan akan dapat terjual di pasar. Wujudnya permintaan agregat yang cukup besar ini akan menjamin terciptanya tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi yang menggunakan semua faktor produksi yang tersedia. Berdasarkan kepada keyakinan ini, selanjutnya ahli-ahli ekonomi klasik berpendapat bahwa di setiap perekonomian akan selalu mencapai kesempatan kerja penuh. Dalam masyarakat yang ekonominya selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh, tingkat kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional ditentukan oleh kemampuan negara tersebut untuk menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia untuk memproduksikan barang dan jasa. Dengan kata lain, penentuan produksi nasional dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu Y sama dengan F dalam kurung K, L, Q, T, yang dimana Y adalah pendapatan nasional yang diwujudkan dalam perekonomian, K adalah jumlah barang modal yang tersedia, L adalah jumlah tenaga kerja dan kemampuan tenaga kerja yang tersedia, Q adalah jumlah kekayaan alam yang telah dikembangkan dan digunakan, dan yang terakhir T adalah tingkat teknologi yang digunakan dalam berbagai kegiatan produksi. Dari pandangan ini, selanjutnya dapat pula disimpulkan bahwa ahli-ahli ekonomi klasik berkeyakinan segi penawaran adalah sangat penting peranannya dalam menentukan kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional suatu negara. Yang kedua yaitu pandangan Keynes. Buku Keynes yang dinyatakan di atas mengkritik keyakinan klasik bahwa yang pertama, dalam ekonomi tidak terdapat kekurangan permintaan agregat dan oleh karena itu, yang kedua, ekonomi selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Dalam buku tersebut, Keynes berpendapat, yang pertama, tingkat permintaan efektif atau effective demand yaitu pengeluaran agregat atau permintaan efektif pada harga tetap, dan permintaan agregat atau permintaan efektif pada berbagai tingkat harga akan menentukan sejauh mana produksi nasional akan diwujudkan dalam ekonomi dan kesempatan kerja akan dicapai. Dan yang kedua, dalam perekonomian, kesempatan kerja penuh tidak akan selalu dapat dicapai. Selanjutnya, pandangan Keynes dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, uang dan kegiatan ekonomi. Yang kedua,
penentuan suku bunga, dan yang ketiga, uang dan kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu uang dan kegiatan ekonomi. Buku The General Theory of Employment, Interest and Money juga membahas mengenai peranan uang dalam kegiatan ekonomi. Ahli-ahli ekonomi klasik berpendapat money is neutral atau uang adalah netral. Maksudnya, uang tidak dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Menurut ahli-ahli ekonomi klasik, seperti telah diterangkan sebelum ini, kesempatan kerja penuh selalu dicapai. Dalam keadaan seperti ini, pendapatan nasional tidak dapat ditambah. Apabila jumlah uang dalam ekonomi bertambah, menurut ahli-ahli ekonomi klasik, perubahan ini tidak dapat menaikkan pendapatan nasional, melainkan pertambahan tersebut hanya akan meningkatkan harga-harga barang dalam perekonomian. Pandangan ini dinamakan teori kuantitias. Teori Keynes mengenai peranan uang dalam kegiatan ekonomi sangat berbeda pendapat dengan ahli-ahli ekonomi klasik. Bagi Keynes, uang tidak netral, artinya perubahan-perubahan dalam jumlah uang dalam ekonomi dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian. Perbedaan pandangan ahli-ahli ekonomi klasik dengan Keynes mengenai peranan uang dalam kegiatan ekonomi dan tingkat harga dapat dibedakan kepada dua aspek. Yang pertama yaitu perbedaan pandangan dalam penentuan suku bunga, dan yang kedua, perbedaan pandangan mengenai efek perubahan jumlah uang dalam ekonomi atau jumlah penawaran uang kepada kegiatan ekonomi. Yang kedua, penentuan suku bunga. Teori Loanable Fund atau dana dapat pinjam menerangkan pandangan klasik mengenai penentuan suku bunga. Suku bunga ditentukan oleh tabungan yang tersedia dalam masyarakat dan permintaan dana modal untuk investasi. Kedua faktor tersebut ditentukan oleh suku bunga. Maka, perubahan tabungan dan perubahan permintaan dana modal akan menimbulkan perubahan kepada suku bunga. Keynes mengkritik pandangan ini. Menurut Keynes, suku bunga ditentukan oleh penawaran uang dan permintaan uang. Yang ketiga yaitu uang dan kegiatan ekonomi. Telah diterangkan bahwa ahli-ahli ekonomi klasik berpendapat uang tidak dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi dan produksi nasional. Ini disebabkan karena kesempatan kerja penuh sudah tercapai. Keynes, yang berkeyakinan bahwa kesempatan kerja penuh jarang dapat dicapai, berpendapat bahwa perubahan jumlah uang akan dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Hubungan antara perubahan jumlah uang dengan kegiatan ekonomi melalui proses-proses berikut ini. Yang pertama, perubahan jumlah uang akan mempengaruhi suku bunga. Apabila jumlah uang bertambah, suku bunga akan turun. Yang kedua, penurunan suku bunga akan menambah investasi dalam perekonomian. Yang ketiga, pertambahan dalam investasi akan menambah pengeluaran agregat, dan selanjutnya pertambahan pengeluaran agregat ini akan bertambah pendapatan nasional. Selanjutnya yaitu perkembangan analisis ADAS. Yang pertama, pandangan pokok teori makroekonomi Keynesian. Apabila diperhatikan dengan lebih teliti mengenai pandangan yang terkandung dalam teori makroekonomi Keynesian atau Keynesian Macroeconomics, secara besarnya pandangan tersebut meliputi tiga aspek. Yang pertama, peranan pengeluaran agregat, yang kedua, penentuan suku bunga dan peranan uang, dan yang ketiga, peranan pemerintah dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu tahun tertentu. Yang kedua yaitu peranan pengeluaran agregat. Analisis ini menunjukkan bahwa pengeluaran agregat dan bukan faktor-faktor pengeluaran yang tersedia yang akan menentukan sejauh mana kegiatan ekonomi, pendapatan nasional, dan kesempatan kerja akan diwujudkan dalam suatu waktu atau tahun tertentu. Analisis ini dinamakan analisis Keynesian sederhana atau simple Keynesian. Dinamakan sedemikian oleh karena analisisnya belum memperhatikan dua faktor. Faktor yang pertama yaitu efek dari perubahan suku bunga, dan faktor yang kedua yaitu efek perubahan tingkat harga kepada kegiatan ekonomi dalam sesuatu negara. Analisis Keynes merupakan analisis jangka pendek yang memperhatikan perubahan kegiatan ekonomi sebagai akibat perubahan pengeluaran agregat.
Dalam analisis itu, tidak diperhatikan mengenai perkembangan teknologi dan perubahan kualitas faktor-faktor produksi. Jumlah dan kualitas faktor-faktor produksi dianggap tetap. Oleh sebab itu, dalam analisis tersebut terdapat pertalian yang erat di antara pengeluaran agregat dengan kegiatan ekonomi, produksi nasional, dan tingkat kesempatan kerja. Apabila pengeluaran agregat bertambah, maka kegiatan ekonomi, produksi nasional, dan kesempatan kerja akan meningkat. Peningkatan kesempatan kerja akan mengurangi pengangguran. Yang ketiga yaitu peranan uang dan suku bunga. Aspek kedua dari analisis makroekonomi yang didasarkan kepada teori Keynes menerangkan tentang peranan uang dan suku bunga tetap terhadap kegiatan ekonomi. Dalam aspek ini, teori makroekonomi Keynesian menerangkan efek perubahan penawaran uang kepada kegiatan ekonomi melalui rangkaian peristiwa berikut. Yang pertama, efek perubahan penawaran uang ke atas suku bunga. Yang kedua, efek perubahan suku bunga ke atas investasi. Dan yang ketiga, efek perubahan investasi ke atas pengeluaran agregat dan pendapatan nasional. Rangkaian peristiwa ini dinamakan mekanisme transmisi. Yang terakhir yaitu peranan kebijakan pemerintah. Analisis makroekonomi Keynesian sangat menekankan kepada peranan pemerintah dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi, tanpa adanya campur tangan pemerintah, yaitu apabila penentuan kegiatan ekonomi sepenuhnya diatur oleh pasaran bebas, ekonomi akan menghadapi masalah berikut. Yang pertama, ekonomi sukar untuk mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Yang kedua, terdapat perubahan yang besar dalam kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu. Menghadapi masalah ini, analisis makroekonomi Keynesian menekankan tentang perlunya campur tangan pemerintah dalam usaha untuk mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tanpa inflasi. Menurut pendekatan makroekonomi Keynesian, kebijakan pemerintah atau kebijakan penstabilan perekonomian dapat dibedakan kepada dua bentuk. Yang pertama, kebijakan fiskal, dan yang kedua, kebijakan moneter. Selanjutnya, dua kelemahan penting analisis Keynesian. Apabila diperhatikan bentuk analisis ADAS dan membandingkannya dengan analisis makroekonomi Keynesian, pada dasarnya dapat ditunjukkan dua kelemahan penting dari analisis Keynesian. Yang pertama yaitu analisis Keynesian tidak memperhatikan efek perubahan harga-harga terhadap pengeluaran agregat dan keseimbangan pendapatan nasional. Yang kedua, analisis Keynesian mengabaikan peranan penawaran agregat dalam menentukan keseimbangan pendapatan nasional. Analisis Keynesian tidak menganalisis mengenai ciri-ciri penawaran agregat dan bagaimana penawaran agregat akan mempengaruhi keseimbangan pendapatan nasional. Uang, kegiatan ekonomi, dan tingkat harga. Pandangan ahli ekonomi klasik dan pandangan Keynes telah diterangkan sebelum ini. Ahli ekonomi klasik berpendapat apabila penawaran uang dalam ekonomi bertambah, maka pertambahan itu akan menimbulkan kenaikan harga-harga yang sama tingkatnya dengan pertambahan penawaran uang. Keadaan ini akan berlaku oleh karena yang pertama, perekonomian telah mencapai kesempatan kerja penuh. Yang kedua, laju peredaran uang tetap. Dan yang ketiga, uang hanya digunakan untuk tujuan transaksi saja. Dalam keadaan seperti ini, yang dimisalkan, pertambahan penawaran uang akan menaikkan tingkat harga. Analisis Keynes mengemukakan pandangan yang berbeda. Pandangan Keynes kurang memperhatikan efek pertambahan penawaran uang terhadap harga. Keynes berkeyakinan bahwa dalam perekonomian yang menghadapi waktulah pengangguran yang tinggi, pertambahan uang tidak akan menimbulkan efek buruk ke atas kestabilan harga. Oleh sebab itu, dalam analisis Keynes mengenai peranan uang dalam perekonomian selalu dianggap kenaikan penawaran uang tidak mengubah tingkat harga. Akan tetapi, bertentangan dengan pandangan klasik. Keynes berpendapat pertambahan penawaran uang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional. Dalam membuat penilaian ke atas pandangan klasik dan Keynes, segolongan ahli ekonomi yang dikenal sebagai golongan moneteris mengemukakan pendapat yang pada dasarnya mengambil aspek positif dari kedua pandangan yang dahulu. Golongan moneteris berpendapat bahwa pertambahan penawaran uang dapat mengakibatkan kenaikan harga dan juga kenaikan pendapatan nasional. Selanjutnya yaitu kelemahan analisis keseimbangan Keynesian.
Analisis Keynes mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional sangat menekankan kepada segi permintaan. Seperti telah diterangkan, keseimbangan pendapatan nasional dicapai pada keadaan di mana penawaran agregat adalah sama dengan pengeluaran agregat, atau Y sama dengan AE. Usaha untuk menerangkan keseimbangan dengan menggunakan pendekatan penawaran agregat adalah sama dengan permintaan agregat, atau pendekatan ADAS. Sangat terbatas dilakukan dan tidak menggambarkan keadaan dalam masyarakat yang sebenarnya berlaku. Keseimbangan ADAS yang digunakan dalam analisis makroekonomi Keynesian biasanya berbentuk seperti grafik A dalam gambar 7.1. Dapat kita lihat bahwa kurva AS berbentuk huruf L yang dibalikan, yaitu garis datarnya di sebelah kiri. Bentuk kurva AS yang demikian menggambarkan bahwa dari Y0 hingga ke tingkat kesempatan kerja penuh, yaitu hingga pendapatan nasional YP, tingkat harga tidak mengalami perubahan, tetapi pendapatan nasional dapat terus-menerus bertambah. Dan B, pada kesempatan kerja penuh, pendapatan nasional tidak dapat ditambah dan oleh karena itu pertambahan permintaan agregat hanya akan meningkatkan harga. Efek dari bentuk penawaran agregat yang demikian maka pertama, sebelum kesempatan kerja penuh, apabila permintaan agregat bertambah dari AD0 menjadi AD1 dan menjadi AD2, maka pendapatan nasional akan meningkat dari Y0 menjadi Y1 dan menjadi YF. Akan tetapi tingkat harga tetap pada P0. Dan yang kedua, pada kesempatan kerja penuh apabila permintaan agregat bertambah dari AD2 menjadi AD3 dan AD4, pendapatan nasional tetap sebesar YF, tetapi tingkat harga meningkat dari P0 menjadi P1 dan P2. Selanjutnya yaitu bentuk analisis ADAS masa kini. Kurva AS dan analisis ADAS seperti diterangkan di atas dan digambarkan seperti dalam gambar 7.1 mempunyai beberapa kelemahan. Kurva AS yang ditunjukkan dalam gambar 7.1b tidak sesuai dengan keadaan ekonomi yang sebenarnya, karena pada umumnya perekonomian tidak selalu mencapai kesempatan kerja penuh. Dan dalam gambar 7.1a, bagian yang horizontal dari kurva AS juga dianggap tidak realistis. Karena yang pertama, secara teori kurva AS harus berbentuk melengkung ke atas, atau seperti kurva penawaran dalam teori mikroekonomi. Dan yang kedua, studi secara empirikal menunjukkan bahwa semakin rendah pengangguran, atau berarti pendapatan nasional semakin meningkat. Semakin cepat tingkat inflasi, dengan perkataan lain, secara teori dan berdasarkan kepada kenyataan sebenarnya, kurva AS harus berbentuk melengkung ke atas. Semenjak akhir tahun 1960-an, semakin banyak ahli-ahli ekonomi yang berpendapat bahwa pandangan klasik dan Keynesian tidak dapat menerangkan sifat yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu kurva permintaan agregat atau AD. Untuk lebih memahami ciri kurva AD, dalam kegiatan ini akan diterangkan 3 aspek berikut. Yang pertama, cara membentuk kurva AD. Yang kedua, faktor-faktor yang menentukan bentuk kurva AD. Dan yang ketiga, faktor-faktor yang memindahkan kurva AD. Selanjutnya yaitu cara menerbitkan kurva AD. Misalkan pada mulanya tercapai suatu keseimbangan atau Y sama dengan AE, seterusnya misalkan tingkat harga adalah P0, apakah yang dapat diramalkan akan berlaku kepada keseimbangan itu apabila harga meningkat dari P0 menjadi P1? Untuk memperoleh jawaban yang perlu terlebih dahulu dijawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah efek kenaikan harga kepada pendapatan real? Dan yang kedua, apakah efek kenaikan harga kepada suku bunga? Kenaikan harga menyebabkan pendapatan real masyarakat menurun dan seterusnya menyebabkan nilai real konsumsi rumah tangga juga merosot.
Seterusnya, inflasi akan menaikkan suku bunga dan kenaikan ini akan mengurangi investasi. Daripada jawaban ini dapat disimpulkan bahwa kenaikan harga menyebabkan nilai real pengeluaran agregat merosot dan menurun pendapatan nasional real pada keseimbangan. Berdasarkan kepada peristiwa ini secara grafik sekarang dapat ditunjukkan dua hal berikut. Yang pertama, efek kenaikan harga ke atas keseimbangan pendapatan nasional. Yang kedua, cara mewujudkan kurva permintaan. Dari perubahan keseimbangan di atas, sekarang dapatlah ditunjukkan cara untuk membentuk kurva AD. Keseimbangan asal yaitu pada harga PO adalah di titik E0 dan pendapatan nasional adalah Y0. Sifat utama kurva AD. Kurva AD selalu merupakan suatu garis yang menurun dari kiri ke atas ke kanan bawah. Artinya semakin rendah tingkat harga, semakin besar permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Sifat kurva AD yang menurun ke bawah ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, tingkat harga dan pengeluaran rumah tangga. Dalam suatu waktu tertentu, tingkat pendapatan nominal masyarakat adalah tetap. Tingkat gaji dan upah dan jumlah kesempatan kerja akan menentukan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat pada suatu waktu tertentu. Apabila tingkat harga berbeda, daya beli pendapatan yang diperoleh itu adalah berbeda. Semakin rendah tingkat harga, semakin banyak barang dan jasa yang dapat dibeli. Dengan kata lain, nilai real pengeluaran agregat akan semakin meningkat apabila tingkat harga semakin rendah. Yang kedua, tingkat harga, suku bunga, dan investasi. Pada umumnya, terdapat perkaitan yang cukup rapat di antara perubahan tingkat harga dengan suku bunga. Apabila harga adalah stabil atau tingkat inflasi sangat rendah, suku bunga cenderung akan berada pada tingkat yang rendah. Semakin tinggi inflasi, suku bunga cenderung akan menjadi semakin tinggi. Pemilik modal akan berusaha untuk memperoleh suku bunga real yang tetap besarnya, dan ini dilakukan dengan menuntut suku bunga nominal yang lebih tinggi pada waktu inflasi yang semakin cepat. Terdapat perkaitan yang rapat pula di antara suku bunga dengan investasi, yaitu semakin tinggi suku bunga akan menyebabkan penurunan dalam investasi. Kemerosotan investasi menyebabkan pengurangan pengeluaran agregat. Dengan demikian, kenaikan harga akan menimbulkan proses perubahan. Yang pertama, harga naik menyebabkan suku bunga naik. Yang kedua, suku bunga naik menyebabkan investasi turun. Yang ketiga, investasi yang merosot menyebabkan pengeluaran agregat dan pendapatan nasional real merosot. Yang ketiga, tingkat harga ekspor dan impor. Berbagai negara, terutama negara-negara yang telah maju sektor industrinya, akan mengeluarkan barang yang sama jenisnya, termasuk Indonesia dan Thailand, dapat memproduksi sepatu, pakaian, dan barang yang sama dan mobil. Oleh karena itu, tingkat harga akan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan ekspor dan impor suatu negara. Secara umum, dapat dikatakan apabila barang-barang dalam bentuk suatu negara adalah relatif lebih murah, ekspor akan meningkat dan impor berkurang. Kurva penawaran agregat. Ciri-ciri kurva AS sesuai dengan perkembangan pemikiran makroekonomi dan analisis mengenai penawaran agregat. Dalam analisis makroekonomi di waktu ini, kurva penawaran agregat mempunyai ciri-ciri berikut. Yang pertama, pada ketika tingkat pengangguran masih tinggi, kurva penawaran agregat AS relatif landai. Maksudnya, penambahan produksi nasional dapat dilakukan perusahaan-perusahaan pada harga yang relatif tetap karena tingkat penggunaan barang modal belum mencapai kapitalisnya yang optimum. Dan upah masih relatif tetap. Tahap ini dicapai oleh bagian AB dari kurva AS. Dari titik
B hingga titik C, yaitu titik pada garis tegak pada tingkat kesempatan kerja penuh. Kurva AS bertambah tingkat kenaikannya, sebabnya adalah pengangguran sudah semakin merosot dan kapasitas pabrik-pabrik sudah mencapai optimum. Yang ketiga, sesudah tingkat kesempatan kerja penuh, kurva AS keadaannya semakin tegak. Kesimpulannya, kurva penawaran agregat AS adalah suatu kurva yang berbentuk melengkung dari kiri bawah ke kanan atas, dengan tingkat kelengkungan yang semakin lama semakin. Kurva penawaran agregat pada hakikatnya menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat harga yang berlaku dalam ekonomi dan nilai produksi real atau pendapatan nasional real yang akan ditawarkan dan diproduksi oleh semua perusahaan dalam suatu perekonomian. Faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk kurva AS. Dua faktor dapat dipandang sebagai penyebab dari bentuk kurva AS yang melengkung ke atas, yaitu ciri-ciri fungsi produksi dan ciri-ciri pasaran tenaga kerja. Yang pertama, efek hukum hasil tambahan yang semakin berkurang. Untuk memproduksikan barang dan jasa, perusahaan-perusahaan memerlukan faktor-faktor produksi, yaitu tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian keusahawan. Dalam jangka pendek, tanah, modal, teknologi, dan keahlian keusahawan dianggap tetap, dan faktor yang dapat berubah adalah tenaga kerja. Dengan demikian, dalam jangka pendek, fungsi produksi dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan. Yang kedua, pasaran tenaga kerja dan kurva penawaran agregat. Dalam menerangkan efek hukum hasil tambahan yang semakin berkurang ke atas, ciri kurva penawaran agregat, misalkan tingkat upah adalah tetap pada berbagai tingkat penggunaan tenaga kerja. Hal ini hanyalah benar untuk kegiatan suatu perusahaan dalam persaingan sempurna. Dalam pasaran tenaga kerja yang dilihat dari segi seluruh negara, penawaran dan permintaan tenaga kerja dan penentuan tingkat upah. Yang ketiga, tingkat pengangguran dan tingkat kenaikan upah. Kenyataan yang sebenarnya yang berlaku dalam perekonomian memberikan sokongan yang kuat kepada teori mengenai penentuan upah di pasaran tenaga kerja seperti yang saja diterangkan di atas. Dalam menganalisis makroekonomi selalu diperkenalkan kurva Phillips. Kurva Phillips yaitu suatu kurva yang menentukan ciri perhubungan di antara tingkat kenaikan upah dan tingkat pengangguran, dan perhubungan di antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Nama kurva Phillips diambil dari orang yang mula-mula melakukan penyelidikan mengenai hubungan di antara kenaikan tingkat upah dengan tingkat pengangguran dalam tahun 1958. A.W. Phillips, yang pada waktu itu menjadi profesor di London School of Economics, membuat suatu studi mengenai ciri-ciri perhubungan tingkat upah dan tingkat pengangguran. Kesimpulan dari studi itu adalah terdapat satu hubungan yang negatif di antara kenaikan tingkat upah dengan tingkat pengangguran. Pada ketika tingkat pengangguran tinggi, tingkat kenaikan upah adalah rendah, dan apabila tingkat pengangguran rendah, persentase kenaikan tingkat upah meningkat. Kurva Phillips dan penawaran agregat. Penemuan studi Phillips seperti yang diterangkan di atas menimbulkan implikasi penting ke atas pandangan ahli-ahli ekonomi selepas zamannya Keynes mengenai bentuk kurva penawaran agregat AS. Dengan menggunakan kurva Phillips dapat diterangkan bentuk hubungan di antara tingkat upah dan tingkat kesempatan kerja, dan bentuk kurva penawaran agregat. Perhatikan gambar bagian 7.9. Dari gambar tersebut menunjukkan hubungan di antara tingkat upah dan kesempatan kerja yang sesuai dengan ciri kurva Phillips. Berdasarkan kepada kurva Phillips, dapat disimpulkan bahwa
Semakin tinggi kesempatan kerja, semakin tinggi tingkat upah. Dan apabila tingkat kesempatan kerja sangat tinggi, yaitu apabila tingkat pengangguran rendah, tingkat kenaikan upah menjadi semakin cepat. Berdasarkan kepada kedua sifat ini, hubungan di antara tingkat upah dan kesempatan kerja adalah seperti ditunjukkan oleh kurva WN dalam bentuk A garis tegak N, menggambarkan tingkat kesempatan kerja penuh. Kesempatan kerja yang semakin tinggi akan menyebabkan pendapatan nasional real semakin meningkat, dan upah yang semakin meningkat akan menyebabkan biaya produksi yang semakin meningkat juga. Maka agar perusahaan-perusahaan tersebut mendapat untung dalam kegiatan memproduksinya pada tingkat pendapatan nasional real yang semakin tinggi, yaitu pada output yang semakin tinggi, harga barang yang dijualnya harus semakin tinggi. Dengan demikian, ciri dari penawaran agregat adalah pada ketika tingkat upah masih relatif stabil, tingkat harga mengalami kenaikan yang relatif rendah, dan apabila tingkat kenaikan upah semakin meningkat, tingkat harga akan mengalami kenaikan yang lebih cepat. Berdasarkan kepada ciri-ciri ini, kurva penawaran agregat adalah seperti yang ditunjuk oleh kurva S dalam gambar berikut. Pendapatan nasional Y adalah pendapatan nasional real yang akan dicapai pada kesempatan kerja penuh, yaitu pendapatan nasional real yang diwujudkan apabila kesempatan kerja mencapai NF. Kesimpulan uraian mengenai faktor-faktor yang menentukan bentuk kurva AS menunjukkan bahwa secara teori dan berdasarkan data dalam studi mengenai keadaan yang sebenarnya, studi empirikal, kurva AS berbentuk melengkung ke atas, artinya semakin tinggi tingkat harga, semakin banyak pendapatan nasional real, jumlah output dalam negara yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dalam perekonomian. Secara teori, ciri ini diterangkan oleh teori biaya produksi yang dipengaruhi oleh hukum hasil tambahan yang semakin berkurang, dan teori permintaan dan penawaran tenaga kerja dan penentuan tingkat upah secara empirikal. Ciri kurva penawaran agregat itu dapat diterangkan dengan menggunakan bantuan kurva Phillips. Kesempatan kerja yang semakin tinggi akan menyebabkan pendapatan nasional real semakin meningkat, dan upah semakin meningkat akan menyebabkan biaya produksi yang semakin meningkat juga. Kesimpulannya, urusan mengenai faktor-faktor yang menentukan bentuk kurva AS menunjukkan bahwa secara teori dan berdasarkan data dalam studi empirikal mengenai keadaan yang sebenarnya, studi empirikal kurva berbentuk melengkung ke atas, artinya semakin tinggi tingkat harga sebagian banyak perusahaan dan perekonomian. Secara teori, ciri ini diterangkan oleh A, teori biaya produksi yang dipengaruhi oleh hukum hasil tambahan yang semakin berkembang, dan B, teori permintaan dan penawaran tenaga kerja dan penentuan tingkat upah. Secara etika, ciri kurva penawaran agregat itu dapat diterangkan dengan menggunakan bantuan kurva Phillips. Perpindahan kurva AS perhatikan gambar 7.10 faktor-faktor yang apakah yang menyebabkan kurva AS bergerak ke atas atau ke kiri itu ditunjukkan oleh perpindahan kurva AS 0 menjadi AS1, dan faktor-faktor apa pula yang menyebabkan AS bergerak ke bawah atau ke kanan, yaitu S menjadi AS1. Uraian berbentuk akan memberi jawaban kepada kedua pertanyaan tersebut. Perpindahan kurva AS ke atas atau ke kiri. Perpindahan kurva AS 0 menjadi AS1 dapat dikatakan sebagai perpindahan ke atas atau perpindahan ke kiri. Apabila dikatakan perpindahan ke atas, maksudnya adalah pada mulanya pada harga per perusahaan akan menawarkan barang bernilai. Perpindahan kurva penawaran agregat dari AS0 menjadi AS1 dapat disebabkan oleh salah satu atau gabungan dari faktor-faktor tertentu yang diterangkan dalam berikut. 1. Harga bahan mentah meningkat atau biaya lain meningkat. Kenaikan harga bahan mentah dapat disebabkan oleh A, harga bahan mentah impor yang semakin mahal, B, pajak impor yang meningkat, C, devaluasi atau depresiasi mata uang, dan D, bahan mentah domestik meningkat harganya. Kenaikan harga minyak di pasar internasional merupakan suatu contoh dari kenaikan harga bahan mentah. Apabila harga bahan mentah bertambah, maka akan sendirinya biaya produksi perusahaan akan semakin meningkat.
Kenaikan biayanya ini disebabkan perusahaan-perusahaan akan menawarkan sejumlah produksi tertentu pada tingkat harga yang lebih tinggi. Dua, kenaikan upah tenaga kerja. Yang dimaksud dengan kenaikan upah tenaga kerja dalam konteks ini adalah kenaikan yang berlaku pada setiap tingkat penggunaan tenaga kerja tanpa kenaikan tingkat produktivitas. Kenaikan upah tenaga kerja akan meningkatkan biaya produksi, maka output yang sama atau pendapatan dasar real yang sama banyak hanya akan ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan apabila tingkat harganya lebih tinggi. Kemudian perpindahan kurva S ke bawah atau ke kanan. Perpindahan kurva AS0 menjadi AS2 dapat dinyatakan sebagai perpindahan kurva S ke bawah, dan maksudnya adalah perpindahan kurva penurunan agregat AS menjadi AS dapat disebabkan oleh nilai salah satu atau gabungan faktor-faktor yang diterapkan di bawah ini. 1. Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dapat menyebabkan jumlah output dikeluarkan dengan biaya yang lebih murah, atau pada jumlah yang sama output yang dikeluarkan bertambah. Kedua, perkembangan infrastruktur utama bagi pengembangan kegiatan ekonomi dan meningkatkan efisien kegiatan ekonomi adalah jalan raya, pelabuhan laut, lapangan terbang, kawasan industri, alat-alat berhubungan seperti telepon dan alat pengangkutan, dan fasilitas penyediaan air dan listrik. Dan infrastruktur dalam suatu negara sangat penting perannya dalam mempengaruhi efisiensi dan biaya produksi. Perusahaan-perusahaan infrastruktur yang lebih baik akan mengurangi biaya tetap dan biaya perubahan perusahaan oleh karena 1. Perkembangan infrastruktur menghemat biaya mendirikan pabrik-pabrik. Kemudian infrastruktur yang lebih baik meningkatkan efisiensi operasi perusahaan-perusahaan. Dan yang ketiga, pajak, izin usaha dan administrasi pemerintah untuk mendirikan dan menjalankan usaha. Di beberapa negara, walaupun biaya tenaga kerja yang murah, perusahaan-perusahaan kurang berminat untuk melakukan investasi dan menjalankan operasinya. Di samping karena keadaan infrastruktur yang kurang baik, sama kecenderungan ini disebabkan pula oleh keadaan ekonomi dan politik yang tidak stabil dan korupsi dalam administrasi pemerintah yang sangat mempengaruhi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan. Faktor-faktor ini merupakan penghambat penting untuk menggalakkan investasi swasta, domestik maupun asing, dan mengurangi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan. Dalam bagian ini terlebih dahulu akan diterangkan bagaimana perekonomian akan mencapai keseimbangan dalam pendekatan analisis AD per AS. Sesudah itu akan diterangkan beberapa kemungkinan yang menyebabkan perubahan dalam keseimbangan AD-AS. Keseimbangan makroekonomi dinamakan demikian karena analisis ini telah memasukkan unsur perubahan harga dalam analisis keseimbangannya, yaitu analisis ini lebih lengkap daripada analisis keseimbangan pendapatan nasional yang diterangkan dalam bagaimana keseimbangan ekonomi ditentukan dapat diterapkan dengan menggunakan gambar 7.11. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa kurva AD-AS berpotongan di titik E, yang berarti permintaan agregat adalah sama dengan penawaran agregat pada pendapatan nasional real sebanyak Y, dan tingkat harga pada P untuk membuktikan bahwa titik E adalah titik keseimbangan yang akan menentukan tingkat harga. Berikut adalah contoh kurva. Kemudian agar alat ini menimbulkan keadaan deflasi atau penurunan harga dan tingkat harga merosot hingga melebihi kelebihan tidak wujud lagi jatuh di P. Sebaliknya, apabila tingkat harga P akan berlaku kelebihannya permintaan yaitu sebanyak CD. Pada P permintaan agregat Y sedangkan penawaran agregat hanya sebanyak Y. Kelebihan permintaan ini menyebabkan harga naik sehingga tingkat harga mencapai PE, yaitu ketika kelebihan permintaan tidak wujud lagi. Pada ketika kelebihan penawaran berlaku stok barang dalam perusahaan investasi berlebihan, dan ini akan mendorong kepada pengurangan kegiatan ekonomi. Pada keadaan yang sebaliknya, yaitu apabila kelebihan permintaan
berlaku, perusahaan-perusahaan akan menambah produksi dan kegiatan ekonomi berkembang. Kemudian perubahan keseimbangan dan penyebabnya. Keseimbangan permintaan agregat dan menawarkan agregat akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan dalam keadaan perekonomian. Perubahan yang akan berlaku dapat dibedakan pada 3 bentuk, yaitu A. Perubahan dalam AS saja, B. Perubahan dalam P saja, dan C. Perubahan serentak dalam AD dan AS. Efek perubahan kurva AD. Pada mulanya tingkat P pendapatan. Efek perubahan kurva ditunjukkan pada gambar titik 12. A. Kesempatan yang asal adalah di E, berarti pada mulanya tingkat P dan pendapatan nasional real adalah YO. Kemerosotan pengeluaran dalam perekonomian disebabkan oleh pengurangan. Gambar 7.12 B menunjukkan perubahan keseimbangan dalam kegiatan perekonomian. Efek dari perubahan AS. Keseimbangan asal adalah di E. Keseimbangan ini menggambarkan pendapatan nasional real Y dan tingkat harga P. Seterusnya, misalkan harga barang impor 2 bahan mentah meningkatkan, efek ini perubahan ini akan bergeser ke atas dan keseimbangan baru dicapai. Berarti pendapatan nasional real berasal dari Y dan tingkat harga peningkatan menjadi perubahan ini menggambarkan bahwa kenaikan harga berlaku, tetapi pendapatan nasional real merusak dan menyebabkan pengangguran meningkat. Kesimpulan, analisis mengenai perubahan kurva penawaran agregat AS akan menunjukkan bahwa perubahan tersebut akan mengakibatkan perubahan harga dan pendapatan nasional real ke arah yang bertentangan. Sebagai contoh, pergeseran AS ke atas menyebabkan tingkat harga naik dan pendapatan nasional real turun. Kemudian efek perubahan serentak AD dan AS. Gambaran yang lebih realitas mengenai keadaan yang berlaku dalam perekonomian adalah meliputi perubahan dalam kedua kurva, yaitu AD dan AS secara berurutan. Contoh digambarkan adalah dalam gambar 7.13. Gambar A menunjukkan perubahan kurva yang diikuti oleh perubahan kurva AD ke kiri, dan gambar B menunjukkan perubahan kurva AD per AS yang diikuti oleh pergeseran kurva AD ke kanan. Gambar 7.13. Kemudian ringkasan dan konsep penting. Ringkasan. Analisis AD/AS merupakan analisis keseimbangan pendapatan nasional yang dilengkapi analisis keseimbangan pengeluaran agregat Y sama dengan AE. 2. Analisis AD memperbaiki kelemahan yang didapati dalam teori klasik dan teori Keynes. Teori klasik berbasis dalam perekonomian. Tidak dapat berkurang permintaan agregat. Efek dari keyakinan ini. Mereka selanjutnya berpendapat: 1. Perekonomian selalu mencapai kesempatan kerja penuh. 2. Kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional ditentukan oleh jumlah dan kualitas faktor-faktor produksi. Yang ketiga, pertambahan yang uang dan perekonomian akan menimbulkan inflasi. Kemudian nomor 3, pandangan klasik yang dinyatakan dalam 2 kritik oleh Keynes dalam bukunya. Yaitu pandangan yang utama adalah 1. Dalam perekonomian, pengeluaran agregat dan permintaan agregat atau kedua-duanya juga dikenal sebagai permintaan efektif adalah faktor utama yang menentukan kegiatan ekonomi, dan permintaan atau pengeluaran agregat ini tidak dapat mencapai tingkat output pada kesempatan kerja penuh komandan sebagai akibat pengangguran salah berlaku. Keempat, dalam analisis AD per AS, kelemahan teori klasik dan Keynes diperbaiki. Teori klasik pada dasarnya sangat menumpukan prihatin kata segi penawaran, makalah analisis Keynes sangat menekankan kepada segi permintaan dalam analisis AD per AS. Yang kelima, kurva permintaan agregat ada dibentuk oleh keseimbangan Y sama dengan AE yang berlaku pada tingkat harga yang berbeda. Dalam perekonomian, pengeluaran agregat meliputi AE
sama dengan C plus 1 sama plus G plus tutup kurung X per M. Dan yang nomor 6, perubahan-perubahan dalam komponen pengeluaran agregat yaitu C, I, G, X, dan M akan bergeser kurva AD. Kurva AD akan bergeser ke kanan apabila C, I, G, dan X masing-masing atau gabungannya bertambah, dan akan bergeser ke kiri apabila M bertambah kenaikan S dan T. Juga akan menggeser AD ke kiri. Kemudian yang terakhir, dalam analisis AD per AS, kurva penawaran agregat AS berbentuk melengkung ke atas dari kiri ke kanan. Kurva AS seperti ini berbeda dengan yang selalu digambarkan berdasarkan teori klasik, yaitu tegak lurus pada pendapatan nasional yang dicapai pada kesempatan kerja penuh, dan yang digambarkan berdasarkan teori Keynes yaitu berbentuk huruf L. Kan arah titik bentuk kurva AS yang melengkung ke atas tersebut didasarkan kepada dua teori. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.